Jadi hindari menggunakan kalimat negatif. Contohnya penggunaan kata tidak, penggunaan kata jarang, dan penggunaan kata jangan. Bisa dimengerti? Jadi nanti satu anak silakan memunculkan ide keyakinan kelas apa yang harus kita laksanakan. Contohnya tadi ya, saling menghargai. Dapat satu, terus jujur, dan masih banyak lagi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang harus diyakini di kelas? Ya, itu apa saja? Pikirkan, nanti kita sepakati bersama. Bisa dipahami? Kalau bisa, sekarang saya bagi kertas warna warni. Ya, baik. Silakan kalian tulis satu keyakinan kelas saja kira-kira yang harus dilaksanakan bersama-sama untuk kelas 8A. Kira-kira apa? Ingat kalimatnya hindari penggunaan kalimat yang negatif, yaitu penggunaan kata tidak, jangan, dan dilarang. Gunakan kalimat yang positif.
pertama kali guru sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah pada kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Dialah yang mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman serba dunia. Hadirin sekalian, izinkan saya di sini menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara dapat berlangsung dengan sukses dan lancar. Ala hadirin yang Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Finda kami persilakan untuk memilih. Para hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya sambutan atas nama Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau yang mewakili Bapak Mansur kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita berikan syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat eksklusif di ruangan kelas 8A. Dua kalinya salawat dan salam dan pada yang besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk pada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru, undangan khusus dari Bu Ertanti sebagai guru beken. Angkatan keberapa Bu ini? Angkatan ke-10. Dan ini adalah pertemuan yang kedua kalinya, lanjutan dari pertemuan yang di Perpus kemarin membahas visi misi. Untuk yang sekarang ini adalah diseminasi budaya positif. Ini mungkin ada yang
belum tahu apa diseminasi, mungkin nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Bu R. Kalau melihat sekilas diseminasi itu ada beberapa, ada dua, ada penyebaran informasi positif. Saya lanjutkan, ada kendala teknis. Saya tadi sampai diseminasi ya. Diseminasi kalau melihat di kamusnya itu bisa penyebaran informasi, bisa penelitian, gitu ya. Penelitian budaya positif atau penyebaran informasi positif. Itu nanti untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bu R sebagai narasumber tunggal. Karena Bu R ini adalah guru penggerak yang ketiga di SMP kita. Yang pertama Bu Mujayana, yang kedua Nyonya Alexander, yang ketiga Bu R. Semoga untuk guru-guru penggerak ini bisa memberikan contoh kepada kita semua, kepada Bapak Ibu yang masih muda-muda untuk bisa mengikuti para senior kita yang sudah masuk di guru penggerak. Guru penggerak ini bisa mendapatkan julukan guru hebat. Guru hebat. Kalau kita ini guru biasa. Tentunya kita ini juga berharap besar kepada teman-teman kita yang sudah masuk di guru penggerak. Nanti yang harapan kita semua nggak sampai kita ini untuk yang belum nanti bisa mengikuti, karena itu nanti bisa membawa nama baik sekolah kita dan bisa mengupdate ilmu-ilmu yang terbaru dan include di rapot mutu itu ya. Itu masuk kepada penilaian rapot mutu SMP kita. Jadi kita ini dipantau terus dari dinas, berapa yang sudah ikut, berapa yang belum. Awalnya itu kita daftarkan 12 orang, yang lolos cuma 1, Bu Mujayana. Yang lainnya itu tidak tahu. Berikutnya Bu Titin, kemudian yang tadi ini Bu Erpati. Untuk kesempatan ini Pak Zen ada undur izin, mungkin ada keperluan yang lain, sehingga untuk pertemuan di kesempatan ini otomatis dikeluarkan kepada saya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, yang penting utamanya adalah semoga dengan adanya teman kita yang sudah masuk di guru penggerak bisa memberikan ilmu-ilmu yang sudah didapat dan diibaskan kepada kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya penutup, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Thohir. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupullah wa sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala hajatina wa hajatana wa hajatakum
Bailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tawbil umri wa sahati wa hajati wa fil amali wa udati hadithin nasyihan wa tabarakalaka wa takullaha min ba'dan alaihi salam kana hayya wa la yuqal kafirin wa tujal haqqina wa badilaka nazauka wa nazilna al-Qur'an wa ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu illa ila khasar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana taqabbal minna du'a, Rabbana taqabbal minna du'a, Rabbana taqabbal minna du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, masuk ke acara inti, yaitu kegiatan seminar mini tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, tugas seorang guru penggerak itu sesuai dengan semboyan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita tergerak untuk melakukan sebuah perubahan, kemudian bergerak itu untuk diri kita sendiri. Akan tetapi tidak sampai situ, kita juga harus mampu untuk menggerakkan. Salah satu kegiatan untuk menggerakkan adalah seperti ini, yaitu menyebarkan pemahaman yang kita peroleh kepada teman-teman sejawat untuk lingkungan sekitar kita agar perubahan yang lebih baik gitu aja. Jadi tergerak, niat keluar dari dalam diri kita, kemudian kita bergerak, kita belajar, kemudian tugas kita selanjutnya adalah menggerakkan. Ini rangkaian kegiatan kita. Jadi kita Bu R ini sedang menjalankan tugasnya, yaitu menggerakkan. Tidak boleh dipek sendiri ilmu dari guru penggerak, harus disebarluaskan pemahaman, entah itu praktek baik budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bu R tadi. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita simak baik-baik penyampaian materi tentang budaya positif dari Ibu R Tamrin Khairiyah. Kepada yang beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Limbang, Pak Mansur. Yang saya hormati Bapak Kepala Urusan Bidang Kurikulum, Pak Minhad, Bapak Humas, Pak Thohir, Bapak Kesiswaan, Pak Arifin, dan Bapak Ibu Guru semua yang saya cintai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya karena telah meluangkan waktu dalam mengikuti kegiatan saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau biasa disebut dengan diseminasi, Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena seharusnya Bapak Ibu Guru semua sudah istirahat di rumah, tapi berhubung karena ada kegiatan saya ucapkan terima kasih. Dan di luar
luar tugas saya ya Bapak Ibu. Semoga nanti setelah kegiatan ini paling tidak ada sedikit ilmu, ada sedikit wawasan yang bisa diambil dari diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Ngoten nggih Bapak Ibu? Masih semangat nggih? Iya. Baik, saya lanjut ya. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak atau Ibu setuju apabila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Jadi keempatnya setuju ya Bapak Ibu? Wes manut kancane gitu ya. Nanti jawabannya akan kita cari di belakang, jawaban yang terbaik. Jadi kita simpan dulu jawaban keempatnya setuju ini, nggih. Nanti kita bahas lagi. Next. Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas mengenai budaya positif. Lah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai yang kita harapkan, yang akan kita wujudkan, itu nilai positif atau nilai negatif, Bapak Ibu? Positif. Nilai positif itu apa saja, nggih? Ada disiplin, apalagi jujur, tanggung jawab, gotong royong, dan masih banyak lagi nilai positif yang lainnya. Next. Nah, dalam menciptakan budaya positif ini ada beberapa konsep-konsep inti Bapak Ibu. Jadi intinya yang akan kita bahas hari ini ada 6, yaitu yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita akan bermain sekarang. Bermainnya ini judulnya Cobalah Buka. Perhatikan Bapak Ibu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk Anda. Sekarang tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba sekarang kita praktek. Saya minta yang pertama Bu Finda dan Pak Dimas. Ayo Bu Finda dan Pak Dimas, monggo. Siapa yang jadi A sekarang? Bu Finda. Bu Finda adalah A, ya. Pak Dimas adalah B lah. Bu Finda dengan sekuat tenaga mengepal, ya. Terus Pak Dimas
Nggih, coba buyana mic-nya. Halo, Bu Vinda. Kalau saya tidak paham, Bu, mesti rame. Ini saya ada sebuah permintaan dari jenengan, karena di Bu Vinda kan ada sesuatu barang, mungkin itu berharga, ya nggak tahu. Tadi katanya Bu Ari itu ada sesuatu barang yang berharga. Saya minta itu tangannya bisa dibuka demi saya. Kalau itu berharga buat jenengan, bolehkah saya meminta untuk membukanya? Nanti saya kasih 2 jeruk. Kalau boleh ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya, kalau cuma 2 jeruk aja ya saya gimana ya? Gimana caranya? Perjuangkan. Murah apa Bu? Pak. Kasih ngoten kok sungkan. Kalau saya tambah 1 kue, pripun? Mau napa mboten? Nggak berani saya. Kayaknya masih kurang sih, soalnya ini sangat berharga banget bagi saya. Kalau gitu saya minta bantuan boleh Bu? Boleh. Minta bantuan Mas Nur untuk merayu. Soalnya saya tidak mempan. Gimana? Sudah cukup. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih atas praktek yang sudah dilakukan. Nah, ternyata Bu Vinda berhasil mempertahankan sesuatu yang berharga. Memangnya apa Bu Vinda yang berharga yang dipertahankan itu tadi? Diri saya sendiri. Oh, keren. Bapak Ibu, Bu Vinda tadi sudah berhasil mempertahankan kepalang tangannya. Nah, sekarang apakah ada kemungkinan Bu Vinda membuka kepalang tangannya tersebut? Apakah ada kemungkinan? Ada lah. Kemungkinan Bu Vinda atau kita sendiri, kemungkinan untuk membuka atau tetap mempertahankan kepalang tangan kita ini, itu apakah berasal dari kontrol diri sendiri atau hasil dari bujukan orang lain? Dari diri sendiri. Bapak Ibu, kalau misalnya nek jenenge mempertahankan awake dhewe ini ngontrol jangan dibuka, pasti tidak akan dibuka. Tapi kalau misalnya teman kita membujuk dengan segala cara, tapi kalau diri kita mengontrol diri kita untuk tidak mau membuka, maka tetap tidak akan terbuka. Begitu Bapak Ibu. Jadi dari pelajaran permainan ini tadi akan dibawa ke disiplin positif yang tumbuh dari diri sendiri. Ketika kita mendengar kata disiplin Bapak Ibu, pasti yang terlintas di dalam pikiran kita adalah tata tertib, aturan, hukuman. Nggih. Itu. Tapi padahal sebenarnya disiplin bisa tumbuh dari diri kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Next. Nah, sekarang ada pergeseran paradigma teori kontrol. Ini dari Dr. William Glasser Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita ini sering beranggapan bahwasanya guru mempunyai kontrol penuh terhadap murid. Padahal murid tersebutlah yang mempunyai kontrol untuk dirinya sendiri. Yang kedua,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita beranggapan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita memberikan sebuah reward, itu berlakunya hanya dalam jangka pendek. Apakah setiap hari kita akan memberikan reward? Kan tidak mungkin, ya, Bapak Ibu. Jadi jangkanya hanya jangka pendek. Jangka panjangnya mereka akan menjadi ketergantungan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik dan membuat orang bersalah, apakah akan menguatkan karakter seseorang, Bapak Ibu? Tidak, mereka akan menjadi down, gitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita beranggapan bahwasanya kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak. Lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Nah, ini ada beberapa tabel, Bapak Ibu. Sedikit terlihat, ya. Yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia. Stimulus respon itu pengaruh dari luar. Kalau teori kontrol berarti dari dalam. Pengaruh dari luar itu bahwasanya realitas atau kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita yang seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang harus memahami kita, tapi kitalah yang harus berusaha memahami orang tersebut. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, perilaku baik yang buruk maupun yang baik semuanya memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya sayalah yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau untuk sekarang itu model berpikir menang-menang. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Karena untuk sekarang karena pendidikan ini harus berpihak kepada anak, jadi harus sama. Seperti kalau kita dalam penilaian rapot itu, untuk sekarang kan tidak ada juara, jadi itu dimaksudkan ini, jadi biar sama rata, ngoten Bapak Ibu. Next. Nah, sekarang kita ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi intinya disiplin positif itu keluar dan tumbuh dari diri peserta didik tersebut. Bukan dia berdisiplin karena sogokan, bukan dia berdisiplin karena ancaman, hukuman dan sebagainya. Jadi disiplin positif tumbuh dari diri peserta didik. Lanjut. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi di awal semuanya terangkum dalam profil pelajar Pancasila.
Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan. Sekarang ke motivasi perilaku manusia. Seseorang berperilaku, seseorang berbuat pasti mempunyai motivasi. Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Sekarang coba Pak Nuk, kira-kira melakukan sesuatu itu jenengan itu termotivasi dari nomor yang mana? Apakah yang pertama karena ada hukuman, atau yang kedua karena penghargaan, atau yang ketiga karena menghargai diri dan ingin menjadi apa yang jenengan inginkan? Benar. Benar. Oke, kita tampung yang ketiga. Sekarang coba Bu Suci, kira-kira jenengan melakukan sesuatu itu termotivasi dari nomor yang mana? 3. Ini nomor 3 bukan karena ini saya tampilkan gitu. Takutnya nomor 3 ketok ya oke tak pilih. Mboten nggih. Lah, jadi perilaku manusia itu dipengaruhi dari 3 ini Bapak Ibu. Karena aku mau berangkat pagi, saya sendirilah nggih. Saya berangkat ngajar pagi, takut karena nanti diabsen oleh Pak Minhat atau diabsen oleh murid-murid, karena kemarin murid-murid yang di Pasrai ngoten nggih. Wes aku berangkat pagi biar tidak diabsen yang jelek. Nah, itu berarti apa yang saya lakukan termasuk motivasi yang pertama, karena takut akan hukuman atau menghindari hukuman. Tetapi kalau misalnya saya mau berangkat pagi dan dilem Pak Minhat dan dilem Pak Mansur, Pak Zen gitu, itu masuk dalam motivasi yang kedua, yaitu mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, tapi kalau saya berangkat mengajar, ini jam saya, waktu saya ngajar jam 7, saya jam 7 harus sampai di kelas karena anak-anak sudah siap menerima pelajaran. Berarti itu saya termotivasi dari yang ketiga. Jadi saya ini menghargai diri saya sendiri. Itu Bapak Ibu. Lah, untuk motivasi yang pertama dan kedua itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Karena menghindari hukuman kan dari luar, penghargaan juga dari luar. Nah, untuk motivasi yang ketiga itu motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri sendiri. Bisa diterima ya Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan dari sini. Kalau digabung, kolaborasi Pak nggih? Nggih. Tapi tidak menutup kemungkinan motivasi yang pertama juga sering saya lakukan. Ini contohnya saya sendiri ya. Itu motivasi yang kedua juga pernah saya lakukan. Motivasi yang ketiga ini saya terbuka karena saya mengikuti guru penggerak Bapak Ibu. Walah, ternyata saya ini akhir-akhir ini atau apa yang saya lakukan itu termasuk motivasi eksternal, dan itu sebaiknya dihindari. Kita lebih masuk ke motivasi yang internal. Next. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu artinya merdeka, Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memerintah diri sendiri, itu artinya merdeka. Lanjut. Mungkin bisa di zoom yang sebelah sini. Kita masuk ke hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Untuk hukuman itu masuk identitas gagal, kemudian konsekuensi dan restitusi masuk identitas sukses. Yang termasuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terus tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang, terus korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang dan seterusnya. Kira-kira dengan melihat bagan tersebut ada yang bisa menyebutkan apa itu hukuman atau perbedaannya, Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Dan restitusi itu apa? Tidak bisa ya karena buruk. Lanjut saja. Jadi berdasarkan bagan di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Itu masuk hukuman, Bapak Ibu. Satu arah karena biasanya kalau terjadi dalam lingkungan sekolah itu guru yang menentukan hukuman, jadi satu arah, hanya dari seorang guru saja. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kira-kira mana yang paling tepat, Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, restitusi? Restitusi. Lanjut. Kemudian, nah sekarang coba untuk kalimat yang pertama, ini apakah masuk konsekuensi ataukah hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. 5, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 6, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Bu Binda, kenapa kok konsekuensi? Iya, betul. Karena ini masuk konsekuensi, Bapak Ibu. Karena ini pelajaran PJOK. Ini saya luruskan di sini ya. Pelajaran PJOK yang pertama itu semuanya memang lari keliling lapangan, Bapak Ibu. Gitu. Jadi dia yang terlambat ya harus lari juga karena tadi teman-temannya lari.
konsekuensi. Kenapa kodok-kodok Pak Dimas? Kemudian ini penjelasannya Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kayak tadi disuruh membersihkan coretan, dia tidak nyaman tapi dalam waktu jangka pendek. Tapi kalau hukuman diseneni, dimarahi dengan segala macam cara, dia akan teringat terus. Dan itu akan berlangsung dalam waktu yang lama. Kemudian dalam hukuman akhirnya anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, anak bisa saja marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Itu Bapak Ibu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Next. Sebelum. Ya, sebentar ada azan ya Bapak Ibu. Moga dinikmati. Moga kita kopinya gede Mas. Kopi beli nang arep ya. Ada biru yang kurang remanis. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, penghargaan itu tidak selamanya positif. Karena penghargaan pun bisa menghukum seorang anak. Yang pertama, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya dia akan melakukan sesuatu karena penghargaan. Jangka panjangnya dia akan ketergantungan Bapak Ibu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan misalnya ketika kita di kelas memberikan penghargaan kepada salah satu siswa. Terus siswa yang lain, iyo itu anak kesayangannya Bu R, iyo itu anak kesayangannya Bu Nia. Jadi akan merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi dalam disiplin positif itu ada program kebajikan yang namanya apresiasi Bapak Ibu. Apresiasi ini pun kita harus mengingat beberapa hal. Yang pertama, ketika kita memberikan pengakuan, ya beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Jadi ini hampir sama ya. Misalnya ketika dia sendiri ngomong diberi pengakuan, kamu ini anak hebat.
anak yang tanggung jawab misalnya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Kalau diungkapkan secara umum, berarti ketika kita memberikan pengakuan atau penghargaan, beri mereka penghargaan secara bergantian. Entah ketika dia piket bersih diberi penghargaan, misalnya apresiasi ucapan itu pun bisa meningkatkan semangat, nggih. Jadi ketika memberikan apresiasi di umum, maka kita harus memberi pengakuan kepada semua murid. Kemudian yang terakhir, kita fokus pada prosesnya, Bapak Ibu. Lanjut. Ya, baik. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika kita memberi pengakuan kepada seseorang, masukkan kata-kata nilai kebajikannya, Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan yang bisa diambil di sini yaitu rasa empati. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ada kata kepedulianmu. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di sini ada nilai kebajikan tanggung jawab. Jadi ketika kita memberikan sebuah apresiasi kepada anak, harus kita masukkan nilai-nilai kebajikan. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mungkin ada yang bisa memberikan pengertian keyakinan kelas apa sama peraturan kelas itu apa? Monggo, Bapak Ibu. Bu Yana senyum-senyum aja. Keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Terus peraturan kelas itu apa? Nanti akhirnya kita tahu perbedaannya. Ada yang bisa memberikan pendapatnya, Bapak Ibu? Monggo, Pak Minhat. Monggo, Kak Mikir, Pak Minhat. Ini mudah, Pak. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, Bu Yana mau jawab, monggo. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Peraturan kelas itu seperti ini, contoh: buang sampah pada tempatnya, tidak boleh ramai, dan lain sebagainya. Tapi kita buat dalam kata-kata yang positif, tidak ada kata-kata yang negatif seperti jangan buang sampah, tidak, tapi menjaga kebersihan bersama. Kalau nanti muara dari peraturan kelas itu adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Seperti ini: semua siswa berkewajiban untuk membuat kelas nyaman, aman, dan tertib. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Jadi muara dari semua peraturan itu adalah keyakinan kelas. Seperti itu. Terima kasih Bu Yana, tepuk tangan. Jadi ngoten nggih. Sekarang kita pahami dulu dua kalimat. Kalimat yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bu Ade. Bu Ade, ketika jenengan keluar rumah naik sepeda memakai helm, itu alasannya kenapa nggih? Keamanan. Oke. Bu Mani, kalau Bu Mani memakai helm keluar itu karena apa? Kenapa Bu Mani? Takut polisi. Siapa yang belum Pak Tohir? Mohon maaf Bapak. Kira-kira Bapak keluar itu memakai helm alasannya kenapa Pak Tohir? Satu. Nggih. Ketiga. Katanya 3 tadi. Oh, iya biar pantas nggih. Soalnya kalau naik sepeda tanpa helm ya nggak pantas. Oh, mana sepeda until helman. Lucu. Nggih. Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, kalau kita keluar rumah memakai
karena takut kena polisi, maka itu masih berpacu pada peraturan. Tetapi kalau kita memakai helm karena nilai-nilai keamanan, nilai-nilai keselamatan, aku nggak helm, engkau namanya jaga-jaga biar selamat gitu. Nah, itu berarti sudah ada nilai keyakinan kelas dalam dirinya. Jadi ada nilai keyakinan bahwa memakai helm itu adalah untuk keselamatan dirinya sendiri. Sama dengan nomor 2 Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan ini saat pandemi COVID kemarin nggih? Karena takut kok kena sanksi, berarti masih belum mempunyai keyakinan. Tapi kalau memakai masker karena alasan kesehatan, berarti sudah ada keyakinan dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu. Next. Jadi ketika keyakinan ada di dalam kelas, maka keyakinan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan bersifat universal. Tapi kalau peraturan hanya dibuat oleh guru saja Bapak Ibu, dan peraturan hanya bersifat satu arah. Kalau universal yang keyakinan multi arah. Bisa diterima nggih keyakinan kelas dan peraturan? Lanjut. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini kemarin sudah saya laksanakan. Jadi yang pertama, saya ini memberikan penjelasan dulu Bapak Ibu. Ketika nanti jenengan awal tahun pelajaran yang baru mau membuat keyakinan kelas, dan kalau bisa membuat karena itu demi menciptakan disiplin positif pada peserta didik, maka langkah yang pertama kita memberikan penjelasan dulu. Keyakinan kelas itu seperti apa, peraturan kelas itu seperti apa. Kemudian ketika membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, ubah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Kalimat yang negatif contohnya ditandai dengan kata tidak, dilarang, jangan. Misalnya, jangan membuang sampah. Kira-kira kalau diubah menjadi kalimat positif seperti apa Bapak Ibu? Oke, buang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau misalnya dalam kegiatan ulangan dilarang mencontek, itu kan negatif Bapak Ibu. Kalau diubah menjadi kalimat positif jadi seperti apa? Kerjakan jujur atau bersikap jujur. Jadi diubah Bapak Ibu. Jadi kita menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Ubah semua kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian yang kedua, langkah saya setelah saya jelaskan semuanya, saya membagikan sticky note. Ya, sticky note kertas warna-warni. Kemudian saya persilakan semua murid untuk mencurahkan ide tentang keyakinan apa yang mau mereka sepakati. Gitu. Kemudian ketika sudah mencurahkan ide-idenya, mereka menempel ide-ide tersebut ke depan. Setelah itu kita tinjau kembali Bapak Ibu. Ditinjau ini antara guru dan murid ya, tidak hanya guru saja. Kalau misalnya kurang tepat ya kita beri pengertian. Kalau begini seperti apa, kalau nanti begini seperti apa, sehingga ketemu titik temunya. Kemudian ditinjau ulang ini karena kemarin saya buat kan ada 32 keyakinan Bapak Ibu, itu terlalu banyak. Dan satu peserta didik biasanya itu jawabannya atau ide-idenya itu sama dengan yang lain. Jadi kita ambil, pilih salah satu. Nah paling tidak kita buat 3-7 keyakinan saja. Kemudian selanjutnya kita tinjau bukti bahwa keyakinan tersebut sah, begitu Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka yang membuat keyakinan kelas itu
Ingat keyakinan apa saja yang harus mereka penuhi begitu. Nah, kebetulan kemarin saya membuat keyakinan di kelas ini, kelas 8A, dan ini adalah hasil keyakinan kelas kita, Bapak Ibu. Next. Ini ada cuplikan video singkat ya. Saya tampilkan fotonya saja karena kalau videonya terlalu lama. Jadi ini saya memberikan pengertian, memberikan sticky note. Kemudian mereka menulis untuk keyakinan kelas, menempel. Nah, meninjau kembali, ini diseleksi. Kemudian ini hasilnya. Dan yang terakhir adalah penandatanganan, Bapak Ibu. Nah, itu sudah saya laksanakan kemarin di kelas ini. Untuk hasilnya bagaimana, Bu? Nah, untuk hasilnya karena saya baru mendapatkan materi ini baru saja ya, Bapak Ibu. Kemudian anak-anak kita juga sering libur, jadi hasilnya belum begitu terlihat. Nanti kita coba lagi di awal tahun pelajaran yang baru. Lanjut enggak? Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Di sini ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru ini memiliki 5 atau berada di salah satu dari kelima kontrol posisi guru ini, Bapak Ibu. Sekarang coba pikirkan dalam-dalam, kira-kira Bapak Ibu guru ini ada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah? Oh, aku mbak anak didikku itu wis koncoplek, jadi sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, disimpan dulu baik-baik. Posisi yang sekarang ini saya tunjukkan ke 5 posisi kontrol guru. Video ya, kita nobar, sedikit nobar ya. Ya, jadi yang pertama ini posisi penghukum, Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, itu posisi penghukum, Bapak Ibu. Sekarang posisi yang kedua, yaitu merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Naren, Jadi Naren ini merasakan semuanya, ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus
buku absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya baik, ini adalah posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Sekarang posisi yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Ini Pak Tohir sekali. Kalau tadi penghukum Bu Uci. Ini Bu Tohir berarti. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak. Naren. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Bapak Ibu, jadi semuanya dihitung. Berapa menit, berapa detik itu ingat karena pemantau atau monitor. Sekarang posisi yang kelima yaitu guru ada di posisi sebagai manajer. Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu suruh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah saya tunjukkan contoh guru dari kelima posisi kontrol tersebut, nih Bapak Ibu. Kira-kira ada perbedaannya kamu mboten nggih? Ada apa mboten? Ada ya. Dari yang penghukum tadi seperti itu, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima adalah
sebagai manajer. Dari kelima video tersebut, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling ideal? Ya, manajer, Bapak Ibu. Nah, di situ ada perbedaan, Bapak Ibu. Ini perbedaannya, Untuk posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, Bapak Ibu, dua kolom ini masuk identitas gagal, Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada di posisi penghukum dan di posisi sebagai pembuat rasa bersalah, itu masuk identitas gagal. Dan kedua posisi itu masuk dari kontrol dari luar. Kita bahas yang penghukum dulu. Mohon maaf saya naik Untuk guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka apa yang akan dikatakan guru? Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian hasilnya anak akan memberontak, Bapak Ibu. Kemudian menyalahkan orang lain, anak juga bisa berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi orang dipikir orang ngomongnya otaknya dia, karena otak penghukum kan cenderung dia itu benci dengan guru tersebut, jadi diletakkan di luar. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampaknya pada murid, Bapak Ibu, maka murid akan mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan lagi. Itu jika posisi kita sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya, terus ibu kecewa, maka guru berkata begini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya, membuat rasa bersalah. Dengan guru mengatakan seperti itu, anak akan merasa bersalah, ya Bapak Ibu. Aku wis pegel ngurus awakmu, maka anak akan merasa bersalah, Bapak Ibu. Hasilnya murid akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru tersebut di dalam dunia berkualitasnya karena dia merasa bersalah pada guru tersebut, sehingga teringat-ingat terus. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya. Dampak pada murid akan merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga. Posisi kontrol yang ketiga dan empat ini termasuk identitas sukses, Bapak Ibu. Kalau yang dua ini tadi gagal, yang teman dan pemantau itu identitas sukses, tetapi masih kontrol dari luar. Untuk yang teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Wong konco, kalau konco berarti muridnya salah, ya tetap digawain alasan, masih salah. Terus guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu, bla bla bla. Terus hasilnya Bapak Ibu, anak akan ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru tersebut sebagai orang yang sangat penting. Maka murid berkata, saya pikir Bapak, Ibu, teman saya, ternyata begitu. Dampaknya, maka murid akan menjadi lemah. Murid akan menjadi tidak mandiri. Murid akan tergantung kalau posisi guru sebagai teman. Jadi tergantung pada guru tersebut. Aku telat gak apa-apa, weneng Bu Suci misalnya. Bu Suci bisa membantu saya, jadi tergantung Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Jadi semuanya itu ada dalam hitungan. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya
Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, atau berapa halaman yang harus saya tulis. Hal-hal seperti itu ditanyakan karena pemantau setiap apapun ada dalam pikiran oleh Bapak Ibu guru, posisi pemantau. Dampak pada murid, maka anak akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir yaitu manajer. Posisi manajer itu identitas berhasil Bapak Ibu, dan kontrol sudah dari dalam diri peserta didik tersebut. Kalau yang manajer, contohnya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti contoh Naren tadi. Jadi gurunya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, maka anak akan menguatkan pribadinya dia. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sendiri pada dunia berkualitas tersebut. Jadi yang ada di dalam dunianya dia ya dia sendiri. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Maka dampak pada murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kalau posisi manajer ini bisa diambil kesimpulan membantu anak untuk mencari solusi. Begitu Bapak Ibu, tidak dibantu oleh guru tersebut. Bisa diterima ya untuk 5 posisi kontrol. Baik, karena saya lihat kok banyak yang mengantuk, coba tepuk punggung tangan kiri dengan tangan kanannya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Dah cukup. Oke, betul ngantuk ya Pak Tauhir. Bu Dinda saya lihat sudah kayak di dunia. Iya. Baik, lanjut saya ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan kita sebagai manusia itu ada 5. Ya, semuanya sama kebutuhannya, yaitu ada 5, bukan merah, kuning, hijau ya. Tapi ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Untuk kebutuhan bertahan hidup ini contohnya apa Bapak Ibu? Makan dan lain sebagainya, sandang, pangan, papan itu ya, itu kebutuhan hidup. Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika kita di suatu tempat, kalau tidak ada rasa diterima di situ kan tidak enak ya Bapak Ibu. Jadi itu termasuk kebutuhannya kita. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ini setiap orang pasti ada, pasti mempunyai kebutuhan penguasaan. Aku pengen jadi apa misalnya. Aku di kelas pengen jadi ketua kelas, itu kebutuhan penguasaan. Terus kebebasan, misalnya peserta didik bosen belajar di dalam kelas, jadi pengen di luar kelas. Nah itu kebebasan. Terus kesenangan, jadi semua orang pasti membutuhkan kebutuhan kesenangan. Seperti kalau kita melihat komedi, kan kita membutuhkan hiburan-hiburan dalam hidup kita. Gitu Bapak Ibu. Next Kak. Nah sekarang untuk yang pertama Bapak Ibu, kalimatnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Apakah bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan? Apa Bapak Ibu? Kesenangan. Jadi aku senang, berarti kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, kebutuhan iya, kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, penguasaan betul. 4, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, kebebasan. Baik.
Baik, berarti apa yang saya sampaikan masuk. Terima kasih. Lanjut. Sekarang masuk pada pembahasan restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, hal tersebut dipelajari dalam restitusi. Next. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3, Bapak Ibu. Yeah. Mungkin yang sudah mengikuti pengimbasan kita ulas kembali deh. Ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan salah, dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Next. Menstabilkan identitas itu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, Bapak Ibu. Contohnya ibu berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita stabilkan identitas mereka. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, Kak. Tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi identitas, yaitu membantu murid mengenai basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi semua tindakan manusia, baik buruk atau yang baik, pasti mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Dengan guru berkata, manusia bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, divalidasi, Bapak Ibu. Kesalahan mereka itu divalidasi. Kemudian langkah yang ketiga, slide selanjutnya. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan keyakinan kelas. Misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah disepakati menjaga kebersihan kelas. Nah, kita tanyakan keyakinannya. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kan jelas tidak sesuai ya Bapak Ibu? Tidak. Terus ditanya lagi, terus apa tindakanmu dan seterusnya. Jadi segitiga restitusi ini menggiring anak untuk mencari solusinya sendiri. Kita hanya membimbing, menuntut. Yang berpikir adalah mereka sendiri. Terus bagaimana atau apa yang akan kamu lakukan
Berarti mereka akan menjawab apa yang akan dilakukan, sehingga mereka ini sudah menemukan solusi untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ini adalah langkah yang ketiga. Next. Baik, ini saya putarkan satu video lagi ya, yaitu penerapan segitiga restitusi. Oke, begini Bapak untuk penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain suami fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Nah, ini adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Langkah yang pertama. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Nah, Kesel banget. validasi tindakan Saya salah. nggak temen lagi. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, ini menanyakan keyakinan, oke Bapak Ibu. Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini tujuannya adalah membuat anak untuk menyadari apa yang sudah dilakukan, kemudian mereka ini akhirnya menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Jadi segitiga restitusi sama dengan 3 sisinya tadi mempunyai 3 tahapan. Ngerti nggih Bapak Ibu? Sebelum saya ke penutupan, saya mau kembali ke pertanyaan pemantik yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini kita kembali ke sini. Tadi jawabannya adalah setuju semua. Oke. Untuk yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid.
Masih tetap setuju atau berubah? Berubah. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Tadi setuju, apakah tetap setuju atau mau berubah? Berubah bunyinya. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju atau mau berubah? Berubah. Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Bu Finda, tetap setuju atau berubah? Berubah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa guru itu sebagai teman. Cuma ya sedikit demi sedikit kita ubah kontrol kita menjadi posisi manajer, Bapak Ibu. Tibalah kita di acara yang terakhir, Bapak Ibu. Bahwasanya dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional, Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama menerapkan disiplin positif atau budaya positif. Karena apa? Kalau tidak dimulai dari diri kita, lalu dari siapa lagi? Kalau tidak dimulai dari sekarang, lalu mau kapan lagi, Bapak Ibu? Baik, cukup sekian. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi adalah pemaparan materi dari Bu Erlanggi. Untuk selanjutnya kami buka sesi diskusi. Saya buka untuk dua penanya. Monggo yang mau bertanya saya persilakan. Monggo. Pak Tahir, Pak Mansur, Pak Minhar. Tidak ada pertanyaan. Oke, monggo Bu Uji, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan bagaimana caranya untuk mendisiplinkan anak-anak pada lingkungan sekolah kita. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Uji. Langsung dijawab aja Bu ya. Baik, terima kasih Bu Uji atas pertanyaan yang bagus, yaitu bagaimana cara mendisiplinkan murid di lingkungan sekolah, utamanya sekolah kita, Bu Uji. Nah, caranya kalau menurut saya, Bapak Ibu, mari kita disiplinkan diri kita sendiri dulu, Bu Uji. Jadi kita disiplinkan diri dulu, kemudian akhirnya ini semuanya mendisiplinkan, akhirnya lama-lama disiplin akan menjadi berbudaya di sekolah kita, dan tidak menutup kemungkinan anak-anak pun akan ikut berdisiplin, Bu Uji. Begitu menurut saya. Mungkin ada pendapat yang lain, monggo, atau menambahkan pendapat saya. Terima kasih Bu Uji. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kan?
Jadi kalau saya boleh menambahkan, kita awali semuanya itu dari diri kita masing-masing terlebih dahulu, kita perbaiki, dan setidaknya kita mencoba untuk menerapkan restitusi ini dengan ya meskipun tidak semua 3 tahap itu mulai aku apa kata-katanya seperti itu. Paling tidak ketika anak membuat kesalahan itu tidak langsung kita menghukum, tapi kita melihat dari sisi pandangan dia. Kita bertanya, kenapa terlambat? Mungkinkah di rumah? Mungkin saja. Seperti yang pernah video kita tonton itu, ada anak perempuan yang lari-lari masuk kelas setiap hari terlambat. Gurunya marah terus. Kenapa kamu terlambat terus? Besok kalau kamu terlambat lagi, ibu tidak mau mengajar kamu. Seperti itu. Ternyata satu ketika dia terlambat ini ditunggu. Kita tunggu. Apakah dia terlambat? Ternyata nggak masuk sekolah. Keesokannya dia langsung dihukum dan teman-temannya itu menjustis dia. Gara-gara kamu kemarin itu kita nggak dapat pelajaran. Gurunya sudah marah. Ternyata kemarin dia nggak masuk sekolah. Kenapa? Karena ibunya meninggal. Karena selama ini kenapa dia terlambat ke sekolah? Dia harus menyuapi makan ibunya yang ada di rumah sakit. Nah seperti itu, kita jangan sampai langsung menghukum anak, tapi kita juga harus penting untuk tahu posisi anak tersebut. Jadi kenapa kamu gajinya kok nggak dimasukkan? Tapi saya tergesa-gesa boleh dimasukkan terlebih dahulu. Jadi saya sebenarnya kalau saya sendiri itu nggak di kelas itu ya, nggak langsung saya kasih poin Bapak Ibu. Kalau poin seperti tadi yang kita terapkan di sekolah ini sebenarnya masih termasuk motivasi yang pertama karena anak takut hukuman. Ya Bapak Ibu ya, itu masih di tingkat level paling rendah. Kemudian seringnya kita memberikan reward, punishment itu hanya berjangka waktu pendek. Bukan, karena itu sekali lagi bukan motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik. Karena rasa ketakutan mereka, ketidaknyamanan mereka. Nah, paling tidak kita tahu kenapa kok rame, kenapa kamu kelotekan sendiri di kelas, ada apa kamu punya masalah. Sulit Bu, saya nggak tahu ini pelajaran matematika. Dari tadi saya nggak paham seperti itu misalnya. Atau saya ngantuk tuh Bu, dari saya kalau diem itu ngantuk Bu. Saya itu kalau diam ngantuk. Jadi setidaknya kita tidak langsung menjustis seorang anak itu salah. Mari kita lihat dari sisi dia. Begitu. Jadi kalau seperti ini ibaratnya Bapak Ibu. Saya menggambar di sini sebuah angka. Kalau panjenengan lihat dari situ, saya menulis seperti ini, di situ angka 9. Tapi kalau dari posisi saya ini angka 6. Kalau saya tanya ini angka berapa Bapak Ibu? Jenengan pasti jawab 9. Kalau di posisi saya ini angka 6. Ini 6, saya bilang gitu. Tidak Bu, ini 9. Tolong lihat posisi saya dan saya melihat posisinya jenengan. Jadi saling mengerti, ada diskusi, ada istilahnya pembicaraan dengan siswa kita, jangan langsung dihukum mentah-mentah seperti itu. Jadi meskipun tidak sempurna kita melakukan restitusi itu, paling tidak langsung ada hukuman fisik ataupun psikis. Itu saja Bu mungkin itu penutup dari saya juga. Bu tadi sudah nutup ya. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mungkin masih ada satu kesempatan, tidak ada? Oke, terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih luar biasa atas atensi Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta seminar yang dilakukan di RKANTI tadi tentang diseminasi budaya positif. Saya beberapa hal yang saya petik ilmu baru, yaitu tentang
budaya disiplin, posisi guru. Nah, tadi ada beberapa posisi guru, ada yang sebagai manajemen, ada sebagai pemantau, ada sebagai banyak sekali. Jadi terima kasih Bu Ertanti, ada yang disampaikan beberapa ilmu baru, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya guru-guru SMA 1 Nila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah menyaksikan disiplin baik yang sudah disampaikan oleh Bu R. Saya merasakan bahwa dalam penyampaian materi saya merasakan ada perubahan di mana disiplin baik yang disampaikan Bu R nanti akan bisa ditularkan kepada siswa-siswa, yaitu dimulai dari diri saya sendiri. Terima kasih telah menyampaikan disiplin baik dan semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhati Muzayana, guru SMP Negeri 1 Ngembang. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Bu Ertanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Dari kegiatan ini saya belajar banyak hal tentang apa itu budaya positif, tentang kegiatan restitusi, dan tentang posisi kontrol seorang guru yang baik itu seperti apa. Saya merasa sangat senang mengikuti kegiatan ini. Saya menjadi tergerak supaya bisa melakukan lebih baik lagi untuk murid-murid saya, tidak asal menghukum, tidak asal menjustis, bisa memahami dari sisi pandang murid-murid saya. Demikian, semoga ke depan bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ertanti yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, kegiatan yang sungguh luar biasa, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.